Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, kenapa kuburan Nabi Muhammad SAW yang dulunya berada di luar Masjid Nabawi sekarang berada di dalam Masjid Nabawi? Perlu diketahui teman-teman bahwasanya rumah Nabi Muhammad SAW itu berada di luar Masjid Nabawi, bukan di dalam masjid. Dan kenapa sekarang berada di dalam masjid? Ada kisahnya. Kisahnya seperti ini. Pernah ada dua orang Yahudi yang berusaha mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Dan kejadian itu terjadi di pertengahan abad Hijriyah. Ceritanya, ada dua orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, rajin ibadahnya, sampai-sampai dahinya ini hitam dan menjadi orang terbaik masyarakat Madinah. Dalam sejarah dikatakan seperti itu, sampai kalau ditanya orang Madinah siapa yang paling alim, maka orang-orang menunjuk dua orang itu, pendatang, orang pikir Muslim, memelihara jenggotnya, dahinya hitam, selalu di shaf pertama, suka bantu orang susah, luar biasa. Amal ibadahnya semua mereka lakukan, dan ini pelajaran teman-teman sekalian. Orang Yahudi sekarang adalah orang yang paling banyak mengacaukan dunia. Umat Islam ini yang menghancurkan mereka. Jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang sudah banyak terjadi. Kasus kelompok-kelompok Islam yang banyak terpecah di tengah umat, Yahudi berada di belakangnya. Bahkan kita lihat di Timur Tengah, sudah banyak sekarang terbongkar pimpinan-pimpinan mereka, banyak aliran yang sudah menyimpang, bunuh-bunuh orang Islam sana-sini, perempuan dan anak-anak banyak dibunuh, banyak terbongkar sudah. Itu ternyata pimpinannya adalah orang Yahudi. Ya memang, tujuan mereka adalah menguasai pemerintahan. Kalau pemerintahan sudah dikuasai olehnya, maka bahaya. Memerintahkan ini dan itu dengan fatwa. Ngomong seperti orang Islam ternyata munafik, hatinya busuk, tujuannya menghancurkan Islam. Dan ini rentetan sejarah, sudah ada dari dulu teman-teman. Dari zaman Abdullah bin Sabah yang membentuk Syiah di zaman Utsman bin Affan. Kita kembali ke kisah dua orang Yahudi yang mencoba mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa bagian dari sejarah Madinah karya Ali Hafid dalam kitab Usul min Tarikh al-Madinah al-Munawwarah, dikisahkan suatu malam Sultan Nuruddin bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah SAW memanggil-manggil Nuruddin dan mengucapkan, "Tolong saya," menyuruhnya agar segera pergi ke Madinah, karena ada dua orang berkulit putih yang hendak menyakiti beliau. Bermimpi seperti itu, Sultan Nuruddin pun kaget. Terbangun dari tidurnya, betapa jelas kata-kata yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia pun segera berwudu, lalu sholat beberapa rakaat. Kemudian ia tidur kembali. Dalam tidur keduanya, Sultan Nuruddin mendapatkan mimpi yang sama. Bahkan terasa lebih jelas. Mimpi itu terus berulang hingga 3 kali. Seakan nyata. Keesokan harinya, Sultan Nuruddin menyampaikan mimpinya tersebut pada Jamaluddin Al-Muwassali, seorang menteri yang dikenal luas pengetahuannya, alim ulama, dan sangat rendah hati. Jamaluddin kemudian menyarankan agar Sultan pergi ke Madinah dan jangan menceritakan mimpinya kepada siapapun. Maka berangkatlah Sultan dengan membawa 1000 pasukan berkuda terbaik dan harta yang banyak. Sultan berangkat ke Madinah
Mereka menempuh perjalanan selama 16 hari dari Syam menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, Sultan segera sholat di Raudhah, lalu menziarahi makam Rasulullah SAW. Kemudian Sultan duduk termenung di depan makam Rasulullah. "Apa yang terjadi wahai Rasul?" bisiknya. Tak lama kemudian, Sultan memerintahkan agar seluruh penduduk Madinah berkumpul, terutama penduduk dan peziarah di sekitar Masjid Nabawi. Sultan memberikan hadiah pada setiap orang yang datang, dengan harapan akan bertemu dengan 2 orang yang dilihatnya dalam mimpi. Setelah kumpul semuanya, kasih hadiah satu persatu, Sultan tak melihat 2 orang di dalam mimpinya itu. Maka berkatalah Sultan Nuruddin, "Apakah ada yang belum mendapat hadiah?" Mereka menjawab, "Tidak ada, kecuali 2 orang dari Andalusia. Keduanya tidak mengambil sedikit pun. Keduanya adalah orang soleh dan kaya, serta banyak memberikan sedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Mereka tengah khusyuk beribadah di Raudhah dekat makam Nabi Muhammad SAW. Sultan bertanya lagi, "Bagaimana warna kulit kedua orang itu?" Penduduk Madinah mengatakan, "Kulit mereka putih kemerahan." Maka dipanggillah kedua orang itu untuk menemui Sultan Nuruddin. Ditanya sama Sultan, pada awalnya mereka mengaku sebagai peziarah muslim dari Andalusia. Mereka kelihatan orang alim, dahinya hitam, seperti orang sering bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Sultan melihat dari raut wajah mereka ini seperti ketakutan, dan jawabannya pun berbelit-belit. Maka Sultan memegang keduanya untuk dibawa ke tempat tinggal mereka berdua, dan di sana Sultan mendapati banyak harta, 2 koper, dan kitab-kitab tentang kelembutan hati. Namun tidak ada yang mencurigakan di sana. Kemudian penduduk Madinah banyak memuji kedua orang tersebut dengan mengatakan keduanya rajin puasa, selalu sholat berjamaah, dan berada di shaf pertama ketika sholat, ziarah ke makam Nabi SAW dan ke Baqi setiap pagi, datang ke Masjid Quba setiap Sabtu, dan tidak pernah menolak orang yang meminta pertolongan sama sekali. Pasti ditolong, luar biasa. Maka Sultan mengatakan, "Subhanallah." Lalu Sultan mengelilingi rumah mereka. Sebelum pulang, Sultan melihat permadani tua yang dimiliki oleh mereka. Sultan ingin memiliki permadani tua itu. Belum pernah Sultan berbuat zalim, tetapi saat itu Sultan benar-benar ingin memiliki permadani itu. Lalu berkata kepada kedua orang Yahudi itu, "Berikanlah kepadaku permadani ini." Kata mereka, "Jangan wahai Sultan, ini permadani tua yang jelek, tak pantas engkau memilikinya." Sultan pun akhirnya memaksa dan menarik permadani itu. Kemudian hal mengejutkan terjadi. Betapa terkejutnya Sultan melihat galian terowongan ke arah kamar makam Nabi Muhammad SAW. Maka bergemetaran manusia karena itu. Ketika itulah Sultan mengatakan, "Jujurlah kalian berdua." Dan Sultan memukul keduanya dengan sangat keras. Akhirnya keduanya mengaku bahwa mereka sebenarnya adalah orang Kristiani yang diutus oleh raja mereka dengan berpenampilan jamaah haji serta dibekali banyak harta, dan diperintahkan untuk melakukan hal besar yang menjadi mimpi mereka, di mana mereka percaya kalau memiliki jasad Nabi Muhammad, maka mereka akan mendapati apa yang diberikan oleh iblis. Mereka berdua tinggal di rumah paling dekat dengan makam Nabi Muhammad SAW dan melakukan penggalian terowongan pada malam hari, di mana masing-masing memiliki koper kulit dan baju gamis. Lalu tanah bekas galian itu dimasukkan ke dalam koper, dan keduanya keluar di pagi hari, pura-pura ziarah ke Baqi. Padahal
Mereka ini membuang tanah hasil galian ke pemakaman Baqi. Lihat bagaimana mereka melakukan itu. Dengan waktu yang cukup lama, dengan harapan bisa memindahkan jasad Nabi Muhammad SAW agar dibawa ke negeri mereka. Mereka cuma memerlukan kira-kira 2 hari lagi untuk berhasil mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Untuk memperkuat dugaan mereka ini yang ingin mencuri jasad Nabi, maka Sultan memerintahkan keduanya untuk berdiri di balik dinding, disuruh buka semuanya, dan ternyata memang kedua orang itu tidak berkhitan. Setelah ditanya terus-menerus, akhirnya keduanya mengaku bahwa mereka adalah tentara salib yang diutus oleh raja mereka untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Dalam kisah lain disebutkan mereka ini bukan Kristiani, melainkan 2 orang Yahudi. Setelah itu, keduanya dihukum mati dan mayatnya dibakar di luar Masjid Nabawi. Agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, Sultan Nuruddin pun memerintahkan untuk menggali tanah sekitar makam dan menuangkan ke dalamnya cairan tembaga agar membeku, agar makam Nabi Muhammad SAW terlindungi. Ini salah satu alasan kenapa makam Nabi Muhammad SAW dipindahkan ke dalam Masjid Nabawi. Alasan kedua, karena perluasan Masjid Nabawi. Semoga kisah singkat ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.